Mari kita bangun bersama channel ini. Sebelum masuk ke informasi terbaru, jangan lupa klik like, komen, dan share jika kalian suka video ini. Dan jika kalian ingin menonton video selanjutnya, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Marc Marquez, pebalap Repsol Honda, berjanji akan memberikan segalanya di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Namun, tidak hanya Marquez saja, Luca Marini, pebalap F46 sekaligus adik tiri Valentino Rossi, juga tidak mau kalah begitu saja. Memberikan perlawanan kepada rivalnya, termasuk Marquez, juga termasuk salah satu prioritasnya untuk mendapatkan podium. Sebagaimana diketahui, Luca Marini punya alasan bagus untuk menantikan balapan akhir pekan di sirkuit jalanan Mandalika. Pebalap Italia itu mengatakan tentang sirkuit Indonesia, ini trek yang spesial dan cepat. Ambisi Luca Marini bukan tidak beralasan. Luca Marini sempat memimpin tes pada hari kedua di Mandalika pada bulan Februari lalu. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 31,289 detik. Adik Valentino Rossi itu bahkan mengungguli 0,192 detik atas Marc Marquez yang ada di posisi kedua. Maverick Vinales menyusul di urutan ketiga dengan selisih 0,227 detik dari Marini. Selain itu, Luca Marini berhasil meraih lap tercepat ketiga. Hanya pebalap Repsol Honda, Pol Espargaro, dan pebalap pabrikan Yamaha Fabio Quartararo yang lebih cepat dari pebalap Italia dari Monivia 46 Racing Team. Rekan timnya Marco Bezzecchi menyelesaikan tes sebagai rookie tercepat di kelas utama kejuaraan dunia. Pada balapan akhir pekan pertama di Qatar, Marini berhasil meraih poin di urutan ke-13. Bezzecchi jatuh di tikungan terakhir. Motivasi untuk melakukan yang lebih baik di pertarungan kedua semakin besar. Saya tidak sabar untuk kembali ke sepeda saya. Terlepas dari kecelakaan saat balapan, pekerjaan di Qatar berjalan sangat baik dan saya selalu memiliki feeling yang bagus, tegas Bezzecchi. Kami sudah menyelesaikan tes di Mandalika dan saya penasaran untuk melihat di mana kami akan berada di awal dalam hal bekerja, kata pebalap berusia 23 tahun dari Rimini. Marini menjelaskan dengan maksud untuk balapan akhir pekan mendatang yang diprediksi akan hujan. GP kedua musim ini akan berlangsung di Indonesia di trek baru setelah tes pada bulan Februari di mana kami sangat kompetitif. Dan setelah balapan di Qatar, balapan pertama di sirkuit Mandalika akan datang. Ini adalah trek yang spesial dan cepat dan para penggemar di sana sangat fantastis. Karena demikian, Marc Marquez juga tidak mau kalah dari adik Valentino Rossi tersebut. Marc Marquez yang berhasil finish di posisi kelima pada Grand Prix Qatar tentunya ingin meraih hasil impresif di Mandalika. Begitu juga Marc Marquez juga mempunyai catatan yang mentereng di sesi tes pramusim di Mandalika. Meski saat itu Marquez mengakui bahwa belum menemukan performa terbaiknya saat di Mandalika Februari lalu. Di sisi lain, ini juga disebabkan oleh fakta bahwa Marc Marquez sering berhasil dalam kursus kejuaraan dunia baru. Pada tahun 2013 misalnya, ia memenangkan debut MotoGP di Circuit of the Americas. Setahun kemudian ia berjaya di GP Premier di Autodromo Termas de Rio Hondo di Argentina. Pada tahun 2018 ia berjaya di GP Thailand. Melihat ke depan untuk balapan, pebalap berusia 29 tahun dari Kervra mengatakan, kami mampu membuat kemajuan selama akhir pekan balapan Qatar dan seperti yang terlihat jelas, kami memiliki banyak potensi. Saya sangat menantikan untuk kembali ke sirkuit Mandalika dan memberikan pertunjukan yang bagus untuk para penggemar di Indonesia. Saya berharap mereka akan menikmati akhir pekan ini. Yang lebih tua dari dua bersaudara Marquez tahu, akhir pekan balapan lain berarti kesempatan lain untuk memahami motor lebih baik dan lebih dekat ke puncak. Dan dia berjanji musim ini masih muda dan kami akan memberikan segalanya, ucap Marquez dilansir dari Speedweek. Seri balapan kedua MotoGP 2022 akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok pada 20 Maret mendatang. Pebalap Repsol Honda yakni Pol Espargaro optimis bisa meraih hasil bagus pada balapan yang akan digelar di Indonesia. Hal ini berkaca dari hasil yang didapatkan Pol Espargaro pada balapan pembuka MotoGP 2022 di Qatar. Ya, Repsol Honda memulai musim 2022 dengan sangat baik. Kedua pebalap mereka Pol Espargaro dan Marc Marquez melaju kencang di atas aspal sirkuit Losail. Pada saat balapan di Qatar, Pol Espargaro tampil meyakinkan dengan memimpin balapan selama 17 putaran. Sementara Marc Marquez mengakhiri balapan 2 tempat di bawahnya, meski baru sembuh dari diplopia dan cedera lengannya yang belum pulih sepenuhnya.
Kendati demikian, posisi Paul Espargaro turun 2 strip setelah Enea Bastianini dari Gresini Racing dan Brad Binder dari Red Bull KTM secara berurutan menyodok ke depan. Meski Paul Espargaro gagal menang, namun ia masih mendapatkan podium pertamanya musim ini untuk Honda. Selain punya modal podium di Qatar, Paul Espargaro juga memiliki catatan bagus saat tes pramusim MotoGP ketiga di Mandalika beberapa waktu yang lalu. Pada tes pramusim hari pertama dan ketiga, Paul Espargaro berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 31,060 detik. Maka dari itu tak heran jika Paul Espargaro sangat menantikan balapan ke depan di sirkuit Mandalika. Paul Espargaro pun tidak berapik jika terdapat tantangan bagi dirinya di Mandalika yang kondisinya sudah dilakukan pengaspalan ulang. Namun pembalap asal Spanyol itu masih percaya diri, masih bisa meneruskan catatan positif pada awal kejuaraan tahun ini. Pembalap berusia 30 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak sabar untuk balapan di Mandalika. Pasalnya pada tes pramusim saja, atmosfer penonton di sana sangat luar biasa, apalagi nanti ketika balapan berlangsung pada Minggu 20 Maret 2022. Dikutip dari Honda Racing Corporation.com, Paul Espargaro mengungkapkan, "Saya sangat menantikan Mandalika. Para penggemar sudah luar biasa selama tes dan saya hanya bisa membayangkan seperti apa balapan nanti. Kami datang di momen yang bagus, balapan yang kuat di Qatar, dan kami menjalani tes yang bagus sebelumnya di Mandalika," ucap Espargaro. Sirkuit Mandalika tidak saja bersolek untuk MotoGP Mandalika 2022, tetapi juga menjalani sejumlah perbaikan termasuk pengaspalan ulang. Di mata Paul Espargaro, aspal baru itu diprediksi bisa sangat membantu para pembalap, tapi telah banyak berubah sejak saat itu. Mereka melakukan pengaspalan ulang pada treknya yang seharusnya sangat membantu. Tetapi kami harus melihat seperti apa saat kami tiba di sana. Rencananya adalah untuk terus berupaya seperti apa yang kami lakukan di Qatar, dan dalam tes agar membuka potensi kami sepenuhnya, kata Espargaro. Menariknya, sebelum balapan di Mandalika, Paul Espargaro dan Marc Marquez bakal singgah lebih dulu di Jakarta. Kedua rider Honda dan 14 pembalap MotoGP lainnya bakal berparade dan akan dijamu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Rabu 16 Maret 2022. Balapan MotoGP Mandalika 2022 sendiri akan dimulai pada Jumat 18 Maret 2022, di mana sesi latihan bebas akan dilaksanakan di 2 sesi. Sesi latihan bebas pun akan kembali dilakukan dan kualifikasi akan dilakukan pada Sabtu 19 Maret 2022. Barulah balapan sesungguhnya akan berlangsung pada Minggu 20 Maret 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat.